Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya akan memberikan sebuah contoh yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas 3. Ada sebuah tabel di bawah ini menyajikan skor motivasi belajar matematika itu disimbolkan sebagai X dan prestasi belajar matematika disimbolkan dari Y dari 20 siswa yang dipilih secara acak dari suatu sekolah menengah pertama. Ini datanya, di mana X itu menyatakan motivasi belajar siswa, sedangkan Y adalah prestasi belajar matematikanya. Itu dia. Yang pertama adalah lakukan uji hipotesis mengenai H0, B. Ini dia. H0 dengan HA telah diketahui dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%. Yang kedua, buat kesimpulan dari tabel ANOVA dari data yang telah dihitung. Yang ketiga adalah hitung indeks determinasi dari data tersebut. Oke, baik, kita akan mulai. Yang pertama, langkahnya adalah saya sudah membuat tabel perhitungannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel perhitungan. Ini tabel perhitungan telah saya buat, di mana nilai si X itu saya simbolkan sebagai XI. Ini datanya semua, ya. Di mana 1190 ini merupakan jumlah dari data pertama sampai data ke-20. YI tadi prestasi belajar disimbolkan sebagai Y. Di sini data mulai dari 1 data pertama sampai data ke-20, data siswa ke-20 dijumlahkan, hasilnya adalah 1320. XI kuadrat itu data XI-nya dikuadratkan, hasilnya masing-masing ini. Oke. Dijumlahkan, hasilnya adalah 73220. YI-nya ini dikuadratkan, hasilnya ini, ya, masing-masing 65 kuadrat, hasilnya ini 89 kuadrat, hasilnya ini. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 92.372. Perkalian XI dan YI. Ini dia, XI kali YI. Jadi misalnya 60 kali 70 itu adalah 4.200. Begitu seterusnya. Dan dijumlahkan, hasilnya adalah 81.539. Nah, bagaimana cara kita menguji hipotesis yang telah dikasih tahu dengan taraf nyata alfa sama dengan 5% dengan menggunakan rumus T sama dengan B1 per SB1. Ini dia. Nah, kemudian untuk menghitung B1 dengan SB1, saya telah menyiapkan rumusnya. Ini dia. Langkah pertama adalah, ini saya giniin aja ya. Langkah pertamanya adalah dengan menghitung rumus ini. Oke, ini rumusnya itu akan sama dengan sigma XI kurang X bar pangkat 2. Tinggal mengganti angka. Di sini sigma XI kuadrat. Tadi datanya berapa? XI kuadrat. XI kuadrat berarti ini dia. Jumlahnya berapa? Oh, 73.220. Tinggal masukkan angkanya. Kita mengikuti rumus yang ini. Rumus yang ini sama dengan yang ini. Tapi data yang kita masukkan adalah rumus yang pertamanya. Di sini sigma XI. Sigma XI-nya itu berarti ini kan, ini XI. Sigmanya atau jumlahnya adalah 1190. Tinggal dimasukkan di pangkat 2 per jumlah data, jumlah siswanya adalah 20. Hasil adalah 2415. Begitu juga untuk rumus kedua, sigma YI kuadrat dikurang sigma YI pangkat 2 per N. Itu akan sama dengan sigma Y kurang Y bar pangkat 2. Masukkan datanya YI kuadrat, tadi YI kuadrat ini ya. Oke, jumlahnya adalah 92.372. Tinggal dimasukkan. Sigma Y-nya ini adalah 1320 pangkat 2 per 20. Hasil 5252. Begitu juga untuk ini, sigma XIYI kurang sigma XIYI per N.
itu akan sama dengan sigma XI kurang X bar kali YI kurang Y bar. Maka ini hasilnya 2999. Nah, langkah pertama kita mencari nilai B1 dulu. Ini cara mencari B1. N kali sigma XI YI kurang sigma XI kali sigma YI per N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI pangkat 2. N-nya ganti 20, sigma XI YI-nya lihat ini XI YI jumlahnya adalah 81.539. Ganti. Sigma XI tadi 1190, sigma YI 1320 per 20 kali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat berarti XI kuadratnya kita cari. XI kuadrat mana tadi? XI kuadrat kan jumlahnya 73220. Baru sigma XI pangkat 2 berarti 1160. Hati-hati Bapak Ibu dalam melihat rumusnya dan memasukkan angkanya. Kalau dia sigma XI kuadrat berarti data di XI kuadrat ini jumlahnya lah yang dimasukkan kemari. Beda ceritanya kalau sigma XI-nya ini cari dulu, ambil data XI-nya baru dikuadratkan. Ya. Ini 59.980 hasil dari perhitungan di atas per hasil perhitungan di bawah. Hasilnya adalah 48.300 setelah dibagi hasilnya 1,2418. Kemudian kita mencari S kuadrat B1. Rumusnya ini Y kurang Y bar pangkat 2 kurang B1 sigma, ini dia rumusnya sudah bisa dilihat. Kita tinggal mengganti angka. Sigma YI kurang Y bar pangkat 2 itu sama seperti rumus yang di atas, yaitu 5252. Tinggal ganti. Ini dia. Saya buat di bawah ya. 5252 dikurang. Tadi B1 sudah dapat. B1 adalah 1,24. Masukkan. Sigma XI kurang X bar kali YI kurang Y bar kan sudah ada. Ini dia. Hasilnya adalah 2999. Tinggal masukkan. Ini ya. Per tadi N kurang 2 kali ini. Masukkan angkanya X kurang X bar pangkat 2 tadi mana? Ini kan hasilnya adalah 2415. Masukkan. Setelah itu hasil perhitungan untuk yang di atas hasilnya ini, untuk hasil perkalian ini hasilnya ini. Ini S pangkat 2 B1, maka hasilnya 0,035. Yang dibutuhkan adalah S B1. Berarti ini diakarkan hasilnya adalah 0,1871. Sehingga untuk menguji hipotesis tersebut, T sama dengan B1 per S B1. Ganti aja angkanya. B1-nya ambil, tadi berapa? Ini kan? Oke, masukkan. SB1 ini masukkan, maka hasilnya 6,63. Ini merupakan T hitung. T yang dicari dengan menggunakan rumus disebut T hitung. Nah, bagaimana cara kita mengetahui T tabel? Perhatikan, T sama dengan 1 dikurang 0,025. Kenapa dia 0,025? Dengan taraf nyata tadi dia 5%. Sepengetahuan saya, taraf nyata yang 5% tersebut karena dia memiliki prestasi belajar dan motivasi itu ada 2, jadi dibagi 2. Hasilnya adalah 0,025. Oke, 1 dikurang 0,025, 18 ini dari mana? Dari jumlah data dikurang 2, N kurang 2, maka hasilnya adalah 18. T ini dikurangkan hasilnya hasilnya ini, ya kan? Dicari dengan dekannya 18, maka dapatlah dia T tabel 2,1. Berdasarkan T hitung dan T tabel yang telah dicari, kita simpulkan karena T hitung lebih besar dari T tabel, ini disebut T tabel ya, dengan 6,63 lebih besar dari 2,1, maka
H0-nya yang ditolak, yang berarti ada asosiasi antara peubah X dan Y. Itu dia untuk mencari soal nomor A. Kemudian kita mau mencari soal B, yaitu membuat kesimpulan dari tabel ANOVA. Langkah yang perlu kita cari adalah, saya tampilkan dulu tabel ANOVA-nya itu seperti apa. Tabel ANOVA-nya itu seperti ini. Ini dia tabel ANOVA-nya. Sudah. Berarti yang perlu kita cari adalah JKR, JKG, JKT, KTR, KTG. Itu yang perlu kita cari. Oke? Kembali lagi, berarti kita harus mencari JKR. JKR itu ini rumusnya. B1-nya sudah dapat, ganti. Sigma XI YI-nya ganti. Sigma XI, ini sigma YI, ini per N. N-nya 20, ganti. Ini tetap, hasil perhitungan ini adalah 2999. Maka JKR-nya setelah dikalikan ini hasilnya. Oke, kita kembali ke JKT. JKT itu ini rumusnya. Sigma YI kuadrat dikurang sigma YI pangkat 2 per N. Oke, ini lihat lagi datanya, sigma YI kuadrat, ini YI. Sigmanya itu adalah penjumlahannya, maka 92372. 92372 dikurang sigma YI-nya tadi kan 1320, dipangkatkan 2 dibagi 20, N-nya itu banyak data. Setelah ini, tetap, ini hasil perhitungan ini. Maka setelah dikurangkan hasilnya 5252, sama seperti rumus untuk mencari SB1 tadi kan, hampir mirip rumusnya. Oke. Kemudian kita cari JKG. JKG itu JKT dikurang JKR. Tinggal masukkan rumusnya. JKT sudah dapat, JKR sudah dapat, masukkan. Setelah dikurangkan hasilnya adalah 1527,842. Kita mencari KTG, JKG per N kurang 2. Masukkan JKG tadi berapa? 5252. Ini CKG ya. CKG berarti tadi ini 1527842. Masukkan, dibagi 20 kurang 2. Data tadi 20 dikurang 2. Ini dia hasilnya adalah 84,8801. Pembagian dari KTR dan KTG itu adalah 3724,1582 per 84,8801. Hasil pembagian ini adalah 43,88. Oke. Kemudian kita lihat ini dia tabel ANOVA-nya. Kita ganti di setiap JKR, ganti. Ini dia hasilnya. Oke, sudah lihat ya. Di atas rumus, di bawah tinggal sudah diganti dengan hasil perhitungan yang telah kita dapatkan. Oke. Bisa Bapak Ibu? Lalu kita simpulkan. Berdasarkan hasil dari tabel ANOVA yang dibandingkan dengan nilai F 0,05, 1,18 sama dengan 4,41. Ini merupakan F-tabel. Ya kan, F-tabel. Ibu bisa lihat di modul UT, distribusi F atau tabel F, di mana kalau Bapak Ibu mencarinya hasilnya adalah 4,41. Maka F hitung akan lebih besar dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat jumlah ragam yang berarti dalam Y yang disebabkan fungsi linier antara Y dan X. Kemudian kita mencari indeks determinasi. Mencari indeks determinasi ini rumusnya. R pangkat 2 sama dengan B1. N kali sigma XI kurang sigma XI kali XYI per N sigma YI kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Tinggal ganti angkanya. B1-nya masukkan berapa? N-nya 20. Sigma XYI ganti angkanya berapa tadi hasil perhitungan. Ganti masing-masing. Oke, yang di bawah juga ganti. N-nya 20. Sigma Y kuadratnya ganti. Ini juga ganti. Oke, setelah itu
1,2418 ini tetap, hasil perhitungan yang di sini itu adalah 0,571. Maka R pangkat 2 adalah 0,709. Nah, demikianlah contoh soal yang telah saya berikan. Ini contoh soalnya saya ambil dari buku atau modul ya, UT, PEMA 4210. Terima kasih kepada Bapak Ibu, semoga apa yang telah saya terangkan ini menjadi bermanfaat kepada Bapak Ibu dalam menjawab soal nomor 4 tugas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.